Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Setiawan, NIM 2018-03-030 di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Yang kali ini saya akan membahas tentang kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Kita akan membahas semua ini. Pertama, konsep dasar modal kerja, yang itu dibagi menjadi 3, yaitu konsep modal kerja, penggolongan modal kerja, dan unsur-unsur modal kerja permanen. Yang pertama, konsep modal kerja. Modal kerja itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu modal kerja atau working capital asset, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Nah, yang kedua, modal kerja bruto. Modal kerja bruto itu keseluruhan dari jumlah aktivitas lancar. Nah, modal kerja bruto ini didasarkan pada jumlah atas atau kuantitas yang dan tertanam pada unsur-unsur aktivitas lancar. Yang ketiga, modal kerja. Kerjaan itu yaitu kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, jumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran barang, pembayaran hutang lancar, dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain. Yang kedua, penggolongan modal kerja. Modal kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja seasonal. Yang pertama, modal kerja permanen itu berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, modal kerja seasonal, yaitu modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagang. Yang ketiga, unsur kas, unsur modal kerja permanen, yaitu kas dan piutang dagang. Yang pertama, kas. Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Piutang dagang itu pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan, merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja kerja syariah atau PMKS adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang waktu PMKS ini maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Selanjutnya, pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas ini yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cenderung atau yang bisa disebut rekening koran, sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk kode atau timbal balik atau yang disebut compensating balance. Pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang, bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta kesi atau tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Tetapi jika bank merasa perlu dalam menggunakan kesi tersebut, bank berhak untuk menangani langsung kepada pihak yang berhutang. Yang kedua, anjak piutang. Pada fasilitas ini, bank syariah memberikan pembiayaan piutang dalam bentuk al-qard, di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Dengan demikian, bank syariah meminjam uang atau qard tadi sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang atau wesel tagih atau promise yang diserahkan kepada bank
tanpa potongan. Akan tetapi, jika ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada bank, tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harus membayar kembali piutangnya itu kepada bank. Pembiayaan persediaan itu dibagi 3, yaitu bai al-murabah, bai al-istina, dan bai al-salam. Bai al-murabah itu pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas pembiayaan pengadaan, bahan baku, dan penolong. Yang kedua, bai al-isnah. Jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai al-isnah. Melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, atau biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual, dan dengan pembayaran di muka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Yang ketiga, bai as-salam. Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai as-salam. Melalui proses ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran muka secara sekaligus. Pembiayaan untuk perdagangan, yang itu dibagi 2, yaitu perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan. Yang pertama, perdagangan umum. Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disewakan di tempat penjual, baik pedagang eceran maupun pedagang besar. Yang kedua, perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi itu diberikan pada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan reliabilitas, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Pembiayaan konsumtif syariah. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual yang meliputi kebutuhan baik barang ataupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.